Halo, selamat siang. Wah, jumpa lagi ya dengan Andrian Channel. Siang ini kita tidak jalan-jalan ke gunung, melainkan mencoba mengeksplor sebuah candi yang saya kelewat ya di daerah Mojokerto. Agak terpencil ternyata tempatnya. Tadi sudah lihat sendiri bagaimana akses jalan yang menuju ke sini. Ini terletak di desa Kesiman Tengah ya, Pacet, Mojokerto. Candinya adalah Candi Kesiman Tengah. Ini candinya, kita berada di depan candi, di tengah sawah di pinggir sungai ya. Sayangnya siang ini candinya terkunci. Nah, ini digembok, kita nggak bisa masuk karena nggak ada juru kuncinya ya. Kita coba eksplor dari luar saja, dari luar sebisa mungkin. Kita akan melihat candi ini memiliki keunikan relief atau pahatan. Konon ceritanya adalah menceritakan tentang kisah Samudra Mantana. Opo itu? Nanti kita lihat yo. Ini jam 10 pagi lur. Suasana sudah mendung karena ini musim hujan ya. Ayo kita eksplor. Mulai. Yuk, budal. Candi Kesiman Tengah berdiri di tengah lahan pertanian di sisi utara kaki Gunung Welirang, dikenal juga dengan nama Candi Cungkup, karena berada di tepi Kali Cungkup, dan juga karena dulunya bagian atas dari candi ini ada cungkupnya. Candi Kesiman Tengah merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit, dari sekitar abad ke-14. Diperkirakan, fungsi dari candi ini pada zaman dulu adalah sebagai tempat para resi petapa atau orang suci agama Hindu. Candi ini memiliki ukuran panjang 10 meter dan lebar 7 meter, terbuat dari bahan batu andesit. Kondisi saat ini, hanya tersisa bagian batur atau kaki candi, dan sebagian kecil badan candi, sedangkan bagian atas candi sudah runtuh atau hilang. Pada setiap sisi candi terdapat relief. Di sisi utara, sisi selatan dan sisi timur, terdapat relief-relief yang cenderung bersifat hiasan, bukan menampilkan relief cerita tertentu. Pada ketiga sisi candi ini bisa kita jumpai relief berwujud hiasan berbentuk sulur-sulur, ada juga relief hewan burung dan kera, ada juga hiasan kepala kala, dan wajah manusia menyerupai makhluk Gana. Gana sendiri dalam kepercayaan Hindu adalah sebutan bagi para pelayan, sekaligus pengikut dari Dewa Siwa. Di sisi barat atau bagian depan candi, memiliki bentuk struktur yang mirip dengan Candi Penataran di Blitar dan Candi Jago di Malang. Kesamaannya adalah, terdapat dua buah anak tangga di kiri dan kanan akses naik, yang mengapit sebuah struktur penampil, yang berisi relief. Sisi barat inilah yang membuat Candi Kesiman Tengah unik, karena menampilkan relief yang menggambarkan fragmen atau potongan kisah Samudra Mantana. Samudra Mantana adalah sebuah cerita mitos dalam agama Hindu yang tercatat dalam beberapa kitab Purana. Kisah ini menceritakan upaya para dewa yang bekerja sama dengan kaum Asura, yakni golongan makhluk raksasa, dalam upaya memperoleh Tirta Amerta, atau air kehidupan, yang bisa memberikan kehidupan yang abadi. .
Air amerta tersebut harus didapat dengan cara mengaduk samudra susu. Dewa Wisnu lalu memimpin para dewa dan asura untuk memindahkan Gunung Mandara ke samudra, untuk dijadikan tongkat pengaduk, agar Gunung Mandara tidak tenggelam. Dewa Wisnu berubah wujud menjadi kura-kura raksasa, yang tubuhnya menopang Gunung Mandara. Naga raksasa Basuki lalu melilit Gunung Mandara, sebagai tali pengikat dan untuk memutar Gunung Mandara agar bisa mengaduk samudra. Para asura memegang bagian badan hingga ke kepala naga Basuki, sedangkan para dewa memegang bagian badan hingga ekor naga Basuki, agar Gunung Mandara tidak terangkat saat dilakukan pengadukan. Dewa Indra duduk di atas puncaknya. Dari hasil pengadukan samudra susu, akhirnya muncullah Tirta Amerta. Air kehidupan yang bisa membuat hidup kekal abadi bagi yang meminumnya ini, kemudian dibagi kepada para dewa dan asura. Para dewa mendapat giliran lebih dahulu, rupanya hal ini membuat ada seorang asura yang tidak sabar. Asura bernama Kalarahu ini lalu merubah wujud menjadi dewa, dan ikut berebut meminum air amerta terlebih dahulu. Dewa Indra rupanya mengetahui hal ini, dia lalu melesatkan anak panah ke arah leher Kalarahu, agar raksasa tersebut tidak berhasil minum Tirta Amerta. Leher Kalarahu terputus, kepala dan tubuhnya lalu terpisah, namun rupanya dia masih sempat meminum air amerta hingga tenggorokannya. Hal itu kemudian membuat Kalarahu hidup abadi, meski hanya bagian kepalanya saja. Kalarahu senantiasa melampiaskan dendamnya kepada Dewa Indra, dengan cara menelan bulan, yang merupakan perwujudan dari Dewi Chandra, istri dari Dewa Indra. Namun setiap dia menelan bulan, bulan itu selalu keluar lagi lewat kerongkongannya, karena Kalarahu tidak memiliki tubuh. Itulah yang menjadikan asal-muasal terjadinya gerhana bulan. Nah, bisakah Anda melihat gambaran fragmen kisah Samudra Mantana tersebut pada relief Candi Kesiman Tengah ini? Yang terlihat cukup jelas adalah relief yang menggambarkan dua sosok asura di sebelah kiri, dan dua sosok dewa di sebelah kanan. Di tengah-tengah mereka terlihat gambar punggung seekor kura-kura, yang dalam cerita, menopang Gunung Mandara untuk mengaduk samudra. Detail lainnya terlihat kurang jelas, karena ada beberapa bagian yang aus dan terpotong-potong. Namun, ini sudah cukup sebagai bukti bahwa pada Candi Kesiman Tengah, terdapat relief penggambaran cerita Samudra Mantana. Di Indonesia, tidak banyak candi yang memiliki relief kisah Samudra Mantana ini. Justru di luar negeri, kita bisa menjumpainya pada Candi Angkor Wat di Kamboja. Nah, inilah jalan-jalan kita hari ini, di Candi Kesiman Tengah, yang ada di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Matur nuwun.